Waalaikumsalam, Kak. Suara Kakak terdengar jelas? Jelas, Kak. Alhamdulillah kita bertemu lagi ya teman-teman di acara Inspiring Talk di bulan suci Ramadan. Masya Allah. Langsung saja Kakak mulai ya. Oke, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa ajmain amma ba'du. Pertama-tama marilah kita semua memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita bisa hadir pada acara Inspiring Talk hari ini. Tak lupa, sholawat dan salam kita hadiahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, yang selalu kita nanti-nantikan syafaatnya kelak di hari akhir. Alhamdulillah, kami ucapkan terima kasih lagi kepada Bu Nurma selaku pembimbing kami, dan kami ucapkan kepada BIUC yang telah bekerja sama untuk mensukseskan acara ini. Dan kami ucapkan terima kasih kepada pembicara yang sudah hadir, Ustazah Afro, dan terima kasih kepada peserta dan panitia yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir pada acara hari ini. Oke, tanpa berpanjang kata, marilah kita mulai acara ini dengan ta'awuz dan basmalah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Dan sebelum kita mulai acara ini, alangkah lebih baiknya kita buka dengan tilawah yang akan dibawakan oleh Uhti Mita, salah satu peserta menghafal. Kepada Uhti Mita dipersilahkan. Ya, syukran Kak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra
ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. Sadaqallahul azim. Sekian Kak. Masya Allah, terima kasih kepada Ukhti Mita Sifana yang telah melantunkan surat Al-Quran yang sangat merdu sekali. Oke, selanjutnya setelah kita mendengarkan tilawah Al-Quran, kita akan melanjutkan ke acara berikutnya, yaitu Inspiring Talk dengan tema Melangit dengan Al-Quran. Sebelum kita mulai, kakak mau memperkenalkan dulu nih narasumber kece kita pada hari ini, yaitu, tunggu sebentar ya. Hari ini kita akan bersama dengan Kak Afro Sobiro Makatita, atau mungkin biasa dipanggil dengan Kak Afro. Tempat tanggal lahirnya 1 Januari 2022. Alamatnya di Wakal atau Maluku Tengah. Mungkin kalau di sini ada yang dari Maluku bisa main-main nih dengan Kak Afro. Lalu riwayat pendidikannya SDIT Yapit, SMPIT Bina Insan Mandiri, SMA Negeri 06 Mamua. Kuliah masih on proses. Semoga dimudahkan oleh Allah ya Kak kuliahnya. Dan Kak Afro ini alhamdulillah sudah 30 juz teman-teman dengan bersanad riwayat Hafiz Asim 9 Oktober 2020 dan sanad riwayat Syu'bah an Asyim pada tanggal 30 Juli 2021. Oke, untuk Kak Afronya sudah hadir belum Kak? Sudah, yuk kita panggil Kak Afronya bersama-sama. Kak Afro, Kak Afro. Alhamdulillah sudah hadir. Oke, mungkin suaranya bisa lebih dibesarkan Kak Afro. Sudah terdengar belum? Oke, sudah Kak. Alhamdulillah sudah jelas. Ya, ini langsung dimulai ya? Kak, langsung dimulai saja oleh Kak Afro. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Wahayyikum jami'an bitahiyatil Islam, tahiyyatu ahlil jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara apa ya ini ya? Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa na'udzu bihi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Baik, segala puji bagi Allah atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita semua, baik nikmat iman, nikmat sehat, kemudian nikmat yang paling nggak kalah penting ya, kita dipertemukan oleh bulan suci, bulan Ramadan ya, yang mana di dalam bulan Ramadan banyak sekali keutamaan atau kelebihan ya, keistimewaan yang Allah berikan di dalamnya. Mungkin nggak panjang-panjang ya, kita di sini Ana membahasakan mungkin dari Ana Kak Afro aja ya. Kak Afro hanya memberikan sedikit sharing ya, yang insya Allah teman-teman semua di sini pasti sudah sering mengikuti mungkin acara seminar atau talk show atau mendengar kajian-kajian gitu ya yang berbicara tentang Al-Quran gitu ya. Baik temanya pun mau tema berbeda-beda. Nah, insya Allah di sini Kak Afro mungkin hanya membawa sedikit ya
yang Kak Afro bisa bagikan kepada teman-teman semua di sini gitu ya. Judulnya melangit dengan Al-Qur'an ya. Kok melangit gitu ya? Insya Allah di sini Kak Afro akan sedikit memberikan penjabaran ya. Melangit dengan Al-Qur'an gitu. Kenapa di sini namanya melangit dengan Al-Qur'an gitu ya? Karena melangit di sini adalah semakin mendekatnya jiwa seseorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Semakin mendekatnya jiwa seseorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik itu secara lahiriah ataupun secara batiniah gitu ya. Secara lahiriah bagaimana atau secara batiniah itu bagaimana gitu ya. Baik, di sini Kak Afro nanti mungkin kakaknya yang megang ini ya, share screen-nya boleh digerakin gitu ya. Melangit, kalau kita melihat langit itu tinggi ya, tinggi. Nah, tinggi, kemudian kenapa hubungannya dengan Al-Qur'an? Apa hubungannya langit dengan Al-Qur'an gitu ya? Kalau misalkan melangit berarti mendekat jiwanya kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Allah itu kan kalau sering diilustrasikan tinggi gitu ya. Allah itu di atas. Maka semakin mendekat kita kepada Al-Qur'an, semakin kita posisinya dekat dengan Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Baik secara lahir, secara fisik atau secara batin, secara jiwa atau secara hati gitu ya. Kemudian Kak Afro bahas di sini secara lahiriah itu bentuknya ada 3, Kak Afro ambil ya. Salah satu membaca, menghafal atau murojaah di sini. Ya, membaca itu dengan kita tilawah Al-Qur'an. Mungkin sekarang di bulan Ramadan nih lagi banyak yang punya target ya di bulan Ramadan gitu ya. Mungkin ada yang punya pengen hatam 5 kali, ada yang pengen hatam 2 kali, nggak apa-apa deh Kak. Ada yang 3 kali, ya itu semua kita niatkan karena Allah, insya Allah mendapat pahala yang berlipat ganda. Terutama ya bulan Ramadan adalah bulan diturunnya Al-Qur'an, maka semakin kita harus banyak berinteraksi dengan Al-Qur'an dan insya Allah yang semakin berinteraksi lebih banyak, maka lebih banyak mendapat kebaikan bulan Ramadan. Yang masih menghafal gitu ya, mungkin ada di sini yang sudah selesai menghafal, ada yang masih baru 1 juz, 2 juz gitu ya, itu sudah alhamdulillah. Nah, di bulan Ramadan ini kita perbanyak lagi nih, yang mungkin biasanya ziyadahnya tambah hafalannya cuman 2 ayat aja deh Kak, atau 1 ayat aja deh gitu ya. Sekarang bisa lebih banyak di bulan Ramadan. Gimana? Karena bulan Ramadan, bulan diturunnya Al-Qur'an, maka pasti banyak keistimewaan yang Allah turunkan di dalamnya, terutama tentang Al-Qur'an. Ya, yang berinteraksi lebih banyak lagi, pasti Allah mudahkan menghafalnya. Ya, yang lebih banyak murojaah, Allah mudahkan hafalannya, Allah kuatkan hafalannya, Allah itqonkan hafalannya. Yang kedua, yaitu membaca arti dan mentadaburi ya. Kalau baca Al-Qur'an dilatih untuk baca artinya. Masa semuanya dibaca Kak? Enggak, sedikit-dikit ya. Hari ini mungkin baca arti dari 1 halaman, kemudian besok 1 halaman lagi gitu ya. Jadi kita melatih diri kita untuk mentadaburi Al-Qur'an. Mentadaburi itu apa gitu ya? Melihat mungkin di dalam Al-Qur'an banyak pesan yang ingin Allah sampaikan, pesan cinta yang ingin Allah sampaikan kepada para hambanya. Gimana kita bisa tahu pesan cinta Allah kalau kita tidak mentadaburi Al-Qur'an? Salah satu caranya dengan membaca artinya gitu ya. Nanti insya Allah dengan kita membaca artinya, berusaha mentadaburinya, Allah buka pintu kemudahan pelan-pelan agar kita paham gitu. Kemudian yang ketiga, ini juga masih bersambung, berkesinambungan dengan yang kedua, menerapkan nilai-nilai Al-Qur'an dalam kehidupan gitu ya. Nah, menerapkan nilai-nilai Al-Qur'an ini, kita akan bisa menjalaninya terutama kalau kita sudah paham dulu. Kalau kita sudah paham dulu apa yang Allah suruh sih, apa yang Allah perintahin sih di dalam Al-Qur'an gitu ya. Misalkan sekarang nih kita di bulan Ramadan, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kita disuruh berpuasa. Nah, itu perintah Allah. Ya,
Maka kalau kita puasa atau kita menjalani puasa, maka kita telah menerapkan nilai-nilai Al-Quran dalam kehidupan. Kemudian Allah bilang, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum. Jangan tinggikan suara kalian. Fauqa sautin nabi. Gitu ya. Dulu turunnya kepada para sahabat. Disuruh jangan, suaranya nggak boleh teriak-teriak ke Rasulullah gitu ya. Kalau kita sekarang gimana, udah nggak ada Rasulullah, maka kita nggak boleh teriak-teriak berinteraksi dengan sesama kita, terutama orang tua ya, ayah dan ibu, umi dan abi gitu ya. Kita harus berbicara dengan lembut. Itu salah satu kita menerapkan nilai-nilai Al-Quran dalam kehidupan. Masih banyak lagi nilai-nilai Al-Quran yang bisa kita lakukan, terutama di bulan Ramadan ini ya. Berlomba-lomba untuk siapa yang paling banyak tilawahnya, siapa yang paling banyak baca arti Al-Quran, siapa yang paling banyak mentadaburi ayat Al-Quran, siapa yang paling banyak mencoba menerapkan nilai-nilai Al-Quran. Ya, kita semua berlomba-lomba untuk itu, termasuk Kak Afro juga gitu ya. Ya pokoknya paling banyak interaksi dengan Al-Quran. Baik, kita masuk ke selanjutnya, interaksi secara batiniyah. Nah, batiniyah di sini apa? Batiniyah itu berarti jiwa atau hati, batin gitu ya. Dan Al-Quran itu adalah kitab yang kami turunkan, yang diberkati. Maka ikutilah ia dan bertakwalah agar kalian diberi rahmat gitu ya. Ini sama aja nih kayak tadi. Al-Quran adalah kitab yang kami turunkan yang diberkati. Maka siapapun yang membaca Al-Quran, siapapun yang berinteraksi dengan Al-Quran, insya Allah otomatis Allah akan berkahi kehidupannya gitu ya. Allah berkahi kehidupannya. Kok bisa? Ya kenapa? Karena dia berinteraksi dengan Al-Quran, sumbernya keberkahan. Maka nular itu keberkahannya dari Al-Quran kepada kita, insya Allah. Baik dari sisi mana? Mungkin Allah beri kecukupan, Allah beri ketenangan, Allah beri keberkahan hidup. Ya, seperti itu. Maka ikutilah ia gitu ya, dan bertakwalah agar kalian diberi rahmat. Ikutilah Al-Quran. Tadi yang seperti kakak bilang, Al-Quran perintahkan kita untuk apa? Al-Quran suruh kita untuk apa, maka kita lakukan itu sebisa kita, gitu ya. Kita berusaha untuk terus mengikuti apa yang Allah perintahkan kepada kita, supaya Allah berikan berkah, Allah berikan rahmat kepada itu. Mungkin bisa kita lakukan secara batinnya, atau zikrullah, zikrullah mengingat Allah ya. Zikir paling mustajab atau zikir paling tinggi kedudukannya adalah membaca Al-Quran. Ya, jadi kalau kita sudah baca Al-Quran, ya banyak, ya mungkin ada yang baca sehari bisa 5 juz, gitu ya. Ada yang baru 1 juz, tapi dia baca Al-Quran pelan-pelan, 2 halaman lagi, terus sampai 1 juz. Itu adalah proses dia sedang mengingat Allah yang paling baik, ya. Walaupun zikir yang lain juga baik, istighfar misalnya, ya, atau tasbih atau tahmid atau tahlil, itu semua adalah bentuk zikrullah ya, mengingat Allah, interaksi secara jiwa, secara hati, batin gitu ya. Itu mungkin interaksi secara batiniyah. Kemudian selanjutnya kita akan masuk nih di poin-poin keistimewaan atau apa yang kita anggap terhadap Al-Quran. Pertama ada Al-Quran sebagai sahabat terbaik. Coba di sini siapa nih, pasti pada punya sahabat ya, punya teman dekat gitu ya, sahabat gitu. Yang namanya sahabat pasti tahu dong, biasanya kan tahu apa sih kalau di sekolah itu adik-adik ya, tahu tanggal lahirnya gitu, tahu makanan kesukaannya, itu sahabat. Tahu dia lagi sedih kenapa gitu ya. Kalau lagi sedih biasanya dihibur sama sahabat. Kalau misalkan lagi seneng, berbagi kesenangan gitu ya, itu sahabat. Beda sahabat dengan teman biasa gitu ya. Kalau teman biasa ya hanya sekedar say hello, hai gitu ya, atau ngobrol aja. Tapi kalau sahabat itu bisa dibilang setiap datang ke sekolah ketemu lagi sama dia, ngobrolnya jam istirahat sama dia gitu ya, itu sahabat. Maka di sini
Al-Quran sebagai sahabat terbaik, gitu ya. Maka sekarang kita jadikan Al-Quran ini sebagai sahabat terbaik kita. Tapi Al-Quran kan nggak bisa bicara, Kak. Al-Quran tidak bisa berbicara. Al-Quran tidak bisa berbicara, tapi Al-Quran faham apa yang kamu rasakan. Ya, Al-Quran faham apa yang kamu rasakan. Kalau berteman dengan bersahabat dengan Al-Quran, Al-Quran itu memberikan banyak keuntungan kepada kita. Ya, sekarang kita berusaha untuk mendekat kepadanya, dekat sekali berusaha walaupun sulit, sedih, jatuh ya. Ada yang baca Quran baru 5 menit, 10 menit udah ngantuk gitu ya. Atau misalkan ngafal Al-Quran kok sulit banget gitu ya. Misalkan udah hafal 10 juz, tapi kayaknya mau ngelanjutin berat. Nah, itu kan semuanya adalah ujian yang menaikkan derajat kita gitu. Dan itu adalah perjuangan kita menjadi sahabatnya Al-Quran. Tapi nanti ketika di hari akhir, kata Al-Quran, udah sekarang kamu diem aja gitu. Sekarang giliran aku yang menjadi sahabat kamu gitu ya. Menjadikan Al-Quran sebagai teman akrab yang selalu bersama. Di antara manfaatnya gitu ya. Ini sekarang kata Al-Quran, giliran aku nih, giliran saya yang ngasih kamu ini banyak manfaat ketika nanti di hari akhir. Kak Afro cuma ambil beberapa doang, aslinya ada banyak sekali ya. Yang pertama, memberikan syafaat kepada orang-orang yang menjadikannya sahabat ketika di dunia. Jadi nanti di yaumul akhir, selagi tidak ada pertolongan selain pertolongan Allah, ya, Al-Quran bisa memberikan syafaat kepada orang-orang yang menjadikannya sahabat ketika di dunia. Jadi nanti semuanya dalam keadaan takut, semuanya dalam keadaan takut di padang mahsyar semuanya ya. Takut mempertanggungjawabkan amalan-amalannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika kita sedang takut, bayangkan ya, teman-teman, ketika kita sedang takut, kita sudah panik gitu ya, tiba-tiba ada yang datang menggandeng tangan kita kemudian berkata, "Udahlah, takhaf wala tahzan. Kamu jangan takut dan jangan sedih," gitu ya. Sesungguhnya saya itu nanti sama kamu. Itu siapa yang berkata? Al-Quran gitu. Kenapa? Kok bisa gitu? Karena kita dulu menjadikan Al-Quran sebagai sahabat ketika di dunia. Maka nanti ketika di akhirat kata Al-Quran, sekarang kamu duduk manis aja, sekarang giliran aku gitu ya. Tentunya itu kepada orang-orang yang berinteraksi kepada Al-Quran dengan niat karena Allah, dengan niat yang tulus, bukan karena ingin dilihat orang sebagai para penghafal Al-Quran gitu ya. Mungkin mau didengar orang, oh ini nih sudah hafal Quran 30 juz gitu ya. Jadi nanti Al-Quran akan membantu kita di hari akhir. Kemudian yang kedua, menerangi di alam kubur. Ya. Alam kubur itu gelap gak? Gelap ya, gelap banget gitu. Nah nanti Al-Quran itu sebagai salah satu syafaat kita di hari akhir, menerangi di alam kubur. Ya, nggak ada lampu gitu ya, nggak ada lilin, nggak adanya Al-Quran dan amalan-amalan kita. Nah, apalagi amalannya misalkan lebih besar, membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, berinteraksi dengan Al-Quran, maka dia cahayanya sangat terang benderang, menerangi kita nanti, ya, gitu. Yang ketiga, menjadi wasilah masuk surga untuk dirinya sendiri dan orang tua. Insya Allah dengan Al-Quran itu salah satu jalan kita untuk masuk jannahnya Allah, untuk masuk surganya Allah ya. Kenapa? Karena orang yang membaca Al-Quran, orang yang menghafal Quran, orang yang terus berinteraksi dengan Al-Quran itu menjadi keluarganya Allah. Mana ada keluarganya Allah yang tidak di surga? Insya Allah pasti semuanya di surga, gitu ya. Sudah bisa masuk surga untuk dirinya sendiri, kemudian bisa menarik orang tuanya, gitu ya. Orang tuanya diajak ke surga, dipakaikan mahkota, kemudian dipakaikan jubah kemuliaan. Itu beberapa kemuliaan atau keistimewaan orang-orang yang menjadikan Al-Quran sebagai sahabatnya ketika di dunia, gitu ya. Kemudian kita lanjut lagi. Ini ada kalimat, jika ingin merasakan nikmatnya syukur, kecukupan, bahagia yang tak terhingga, maka dekatilah ia Al-Quran dan ikatlah tali persahabatan dengannya. Masya Allah ya. Pertama di sini syukur ya.
syukur. Kalau mau ngerasain nikmatnya bersyukur gitu ya, merasa cukup dengan apa yang Allah berikan, kemudian mau ngerasain bahagia ya. Pasti teman-teman semua pengen terus dong bahagia gitu ya. Jangan bahagianya misalkan kalau dapat hadiah aja, atau misalkan bahagianya kalau jalan-jalan gitu ya. Ini kalau bahagianya karena Al-Quran, itu rasanya tidak pernah habis. Ya, orang yang bahagia karena Al-Quran, maka bahagianya itu kekal. Ya, dia tidak pernah habis, adalah hayah, sepanjang hidup. Selagi dia masih terus berinteraksi dengan Al-Quran, maka kebahagiaan itu tidak akan pernah terputus dari dia, gitu ya. Maka jangan pernah memutus tali persahabatan dengan Al-Quran. Ya, gimana gitu ya? Berusaha untuk setiap hari itu ada interaksi dengan Al-Quran. Tilawah, atau misalkan tadi baca artinya, atau misalkan yang punya hafalan, murojaah hafalan, mau di dalam perjalanan, mau di sekolah, ya, mau lagi kuliah, ya, itu tetap harus berinteraksi dengan Al-Quran, supaya Al-Quran itu terus mengikat tali persahabatan dengan kita. Ya, orang yang memutus tali persahabatan dengan Al-Quran, ya, seakan-akan seperti kita sedang memutus rahmat kita dengan Allah. Yang tadinya kita terus berinteraksi, ya, kemudian rahmat Allah gitu ya, berkah Allah terus turun. Begitu kita berhenti, maka saat itu juga Al-Quran berhenti memberikan keberkahannya, berhenti memberikan rasa bahagia gitu ya. Tadinya bahagia gitu ya, tapi begitu kita memutus tali itu, maka seakan-akan kebahagiaan yang tidak ada duanya itu berhenti juga. Makanya yuk sama-sama kita semua mengikat tali persahabatan dengan Al-Quran ya. Alhamdulillah nanti yang bisa hafal Quran sampai 30 juz, yang murojaah itu lebih baik lagi gitu ya. Kemudian kita lanjut ke yang kedua, itu para penghafal Quran itu menjadi sebaik-baik manusia. Ya. Udah banyak manusia di dunia ini gitu. Tapi yang menjadi sebaik-baik manusia cuma sedikit. Orang-orang khusus aja gitu ya. Allah, ini ada hadis, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah, ya. Sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Sebaik-baik kalian. Berarti di antara semua manusia yang paling baik salah satunya adalah orang yang berinteraksi dengan Al-Quran dan juga mengajarkan Al-Quran. Maka ayo teman-teman, kita semua boleh mengambil peran apapun ya dalam Al-Quran. Mau jadi apa nih? Pengajar Al-Quran, atau mau jadi pengajar Al-Quran, bisa dengan menyimak hafalan, bisa dengan mengajarkan qiraati atau mengajarkan iqra ya, huruf-huruf hijaiyah, atau mengajarkan makharijul huruf misalkan ya, untuk mau anak kecil atau yang besar. Ayo kita ambil peran kita, karena disitulah nanti kita mendapat sebaik-baik ya. Di sini ada hadis riwayat Ahmad ya, sesungguhnya Allah mempunyai keluarga di antara manusia gitu ya. Rasulullah berkata, sesungguhnya Allah mempunyai keluarga di antara manusia. Para sahabat bertanya, siapakah mereka ya Rasulullah? Siapakah mereka ini orang-orang yang jadi keluarganya Allah ini? Rasul menjawab, para ahli Quran. Merekalah keluarga Allah dan orang-orang pilihannya. Masya Allah. Siapa sini yang mau jadi keluarga Allah ya? Ya. Sekarang di dunia jadi keluarga presiden aja bangga sekali ya. Jadi keluarganya misalkan siapa nih? Pak Anies Baswedan gitu ya, diundang ke istana, misalkan kalau presiden diundang ke istana negara gitu ya. Itu rasanya senang sekali gitu ya. Mungkin ya beberapa orang merasa sangat senang sekali gitu. Nah, ini menjadi keluarganya yang menciptakan Pak Anies Baswedan. Yang menciptakan Bapak Presiden ya, yang menciptakan kita semua. Nah, kita dianggap sebagai keluarganya Allah dan orang-orang pilihan. Orang pilihan itu sama kayak orang khusus ya. Ada banyak orang, ada ribuan jutaan manusia, tapi cuma orang pilihan yang Allah jadikan keluarganya, yaitu salah satunya adalah para penghafal Al-Quran, para ahli Quran. Gimana Kak? Belum hafal Quran, belum selesai, berarti nggak bisa jadi orang-orang khusus Allah dong. Oh enggak gitu ya. Kalau kita melihat dari sisi lain, ahli Quran itu adalah orang yang terus berusaha
istiqomah terus bersama dengan Al-Quran sampai akhir hidupnya. Ya, belum tentu orang yang hafal 30 juz adalah ahli Quran. Kenapa? Karena orang yang hafal Quran, kemudian dia meninggalkan Al-Quran, nggak pernah murojaah lagi, nggak pernah dibuka lagi Qurannya, gitu ya. Kalau sekarang istilahnya dulu dia penghafal, nggak tahu sekarang ya, waduh, miris sekali gitu ya. Semoga Allah lindungi kita dari orang-orang yang seperti itu, ya. Para ahli Quran adalah itu tadi, yang istiqomah, yang terus berusaha mendekat kepada Al-Quran sampai akhir hidupnya. Itu nanti yang berhak diberi label ahli Quran. Maka dari itu, yuk kita sama-sama juga terus berusaha ada interaksi terus setiap hari dengan Al-Quran. Semoga sampai hari akhir nanti kita masih terus berinteraksi dengan Al-Quran. Bersama dengan Al-Quran adalah proses mentarbiyah diri ini, mendidik hati. Semakin dekat dengannya, jiwa akan semakin, karena hakikat di sini adalah Al-Quran yang hidup dan menghidupkan, ya. Jadi kalau kita terus mempelajari Al-Quran, berinteraksi terus dengan Al-Quran, itu adalah kita sedang mendidik diri kita, ya. Kita mendidik diri kita, mendidik hati kita. Kenapa dididik ke hatinya? Ya biar hatinya dididik menjadi hati yang, misalkan hati yang terus tunduk kepada Allah, hati yang terus mengingat Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Kalau membaca Quran insya Allah ingat sama Al-Quran, ingat sama Allah. Ya. Kalau baca Quran itu biasanya kita banyak bermuhasabah. Apa sih bermuhasabah? Berevaluasi, nih ada salah apa ya hari ini gitu ya. Itu dari mana ingatnya? Langsung Allah yang kasih. Jadi orang yang banyak terus bersama dengan Al-Quran itu dia jiwanya, kalau bahasa kita sekarang peka. Tadi saya melakukan kesalahan ini nih, saya berarti harus bertaubat, ya. Misalkan kesalahannya dengan teman, minta maaf dengan teman, yaitu itu semua hadir karena kedekatan kita juga dengan Al-Quran. Itu ya efek dari Al-Quran, Masya Allah, Subhanallah. Ya, semakin dekat dengannya, maka jiwa kita akan semakin tenang, ya, tenang gitu ya, nggak gelisah, nggak buru-buru gitu ya, tenang, Insya Allah. Karena hakikat Al-Quran adalah Al-Quran itu hidup dan menghidupkan. Hidup itu gimana hidup? Ya, jadi Al-Quran itu kita melihatnya mungkin hanya kertas, tulisan gitu ya, ayat di atas kertas. Tapi hakikatnya dia ketika kita membacanya, ketika kita mentadaburinya, dia bisa menghidupkan. Menghidupkan apa gitu ya? Menghidupkan hati yang mati mungkin atau hati yang lalai. Itu bisa dihidupkan dengan Al-Quran. Ibarat kalau kita ada stop kontak ya, nyalain lampu. Nah, itu kalau baca Quran, kita lagi onin lampu. Nah, kalau on lampu berarti terang hatinya, gitu ya. Ingat Allah, mungkin ingat kesalahan-kesalahan, kemudian ibadahnya menjadi lebih baik, gitu ya. Itu juga salah satu keistimewaan Al-Quran. Dia bisa menghidupkan ruh yang mati, hati yang mati, jiwa yang mati. Maka kalau ada yang ngerasain misalkan, oh kok males banget ya rasanya hari ini, aduh kok rasanya pengennya tiduran aja ya gitu ya, coba baca Quran. Ih males sekali Kak, males baca Quran gitu ya, coba dipaksa ya, 5 ayat senderan tetap baca. Kenapa? Karena pasti dia akan ngefek. Ya, kalau nggak ngefek, berarti kita harus banyak bertanya kepada hati kita, kenapa nih, kok bisa Al-Quran aja sampai sudah tidak mau menyentuh lagi, gitu ya. Kemudian kita lanjut ke yang ketiga, tuh berpegang teguh kepada Al-Quran. Ya, kenapa harus pegang teguhnya ini sama Al-Quran gitu? Berpegangannya kenapa sama Al-Quran? Karena Al-Quran itu tidak mungkin meninggalkan. Ya, Al-Quran itu tidak mungkin meninggalkan orang-orang yang telah pegangan sama dia, gitu ya. Berat kita kalau megang sesuatu buat jadi tumpuan ya, supaya nggak jatuh misalkan, ini kita jadikan Al-Quran sebagai tumpuan ya. Siapapun yang menjadikan Al-Quran sebagai tumpuan, sebagai tempat bersandar, maka Al-Quran tidak akan pernah meninggalkan dia. Ya. Kalau Al-Quran tidak meninggalkan, tadi udah banyak kita bahas, dia diberkahi, maka pasti dia diberikan banyak keistimewaan, maka pasti dia dimuliakan insya Allah, maka pasti dia dijaga,
maka pasti dia jiwanya tenang, hatinya tenang. Kenapa? Karena yang menjadi tumpuannya bukan lagi manusia, ya. Yang menjadi tumpuannya adalah Al-Qur'an. Berpegang teguh sekali dengan Al-Qur'an, gitu ya. Kemudian kita bahas berpegang teguh di sini selain dari secara global seperti tadi, sini ada dalam surat Az-Zukhruf ayat 43, ya. Oleh karena itu, berpegang teguhlah engkau agama yang telah diwahyukan kepadamu, sungguh engkau berada di jalan yang lurus, gitu ya. Berpegang teguh kepada agama, kepada Islam misalkan. Islam kitabnya apa? Al-Qur'an, gitu ya. Berpegang teguh kepada kompasnya. Kompas hidup kita itu Al-Qur'an. Al-Qur'an bilang tinggalkan yang haram. Al-Quran bilang jauhkan zina, jangan mendekati zina. Maka kita ikuti itu. Kenapa? Karena itu kita sedang berpegang teguh kepada Al-Quran. Gitu. Orang yang berpegang teguh, pasti dia tidak akan pernah merasakan kecewa, dia nggak akan pernah merasakan kesedihan, dia akan merasakan kebahagiaan, full energinya. Full energinya. Kenapa? Karena yang dia pegang ini sumber energi gitu. Ya, maka dari itu kita jadikan Al-Quran sebagai pegangan kita. Gimana? Apakah dipegang terus Al-Qurannya gitu ya? Kuat-kuat pegang aja Al-Quran? Ya enggak gitu ya. Tapi kita membaca Al-Quran, kita berinteraksi dengan Al-Quran, kita mentadaburi ayat-ayatnya, dan yang paling penting kita mengamalkan. Ya, tadi kalau misalkan dibilang wajib puasa, yuk latihan pelan-pelan yang masih adik-adik nih, yang masih setengah hari, atau misalkan udah banyak yang full ya, Masya Allah. Kita istiqomah, niatnya karena Allah, maka pasti insya Allah Al-Quran tidak akan meninggalkan kita. Kemudian Allah menjadikan orang-orang yang berpegang teguh kepada Al-Quran adalah orang-orang yang muslihun, orang-orang yang baik. Ya, maka berpegang teguhlah kepada Al-Quran, baik dengan cara membacanya ataupun mengajarkannya, gitu ya. Ayo ajarin yang udah punya ilmunya, walaupun sedikit. Gitu, ajarin kepada orang lain, gitu. Ya, karena insya Allah pahalanya pasti sangat besar sekali. Ini kita masuk ke poin yang keempat, yaitu Al-Quran menjadi musim semi di hati. Apa nih kok musim semi? Ya, umumnya musim semi itu kan adalah ketika kita berada di musim semi, itu manusia biasanya merasakan tenang, ya. Manusia merasakan tenang, ya. Kemudian manusia merasakan bahagia ketika masuk ke musim semi gitu. Maka dari itu kita meminta kepada Allah agar menjadikan Al-Quran sebagai musim semi di dalam hati kita, gitu ya. Apabila diri membacanya, muncullah ketenangan dan juga rasa bahagia. Bentar ya. Ya, kita merasa bahagia. Jadi menjadikan Al-Quran sebagai musim semi gitu. Kalau misalkan lagi ngerasa sedih atau misalkan merasa lelah gitu ya, baca Al-Quran gitu. Dibaca Al-Qurannya. Kenapa? Karena Al-Quran itu menjadi musim semi di hati. Percaya nggak percaya, dicoba dulu gitu ya. Karena pasti ada efeknya gitu ya. Kalau orang bertemu musim semi itu dia akan tenang, dia bahagia. Maka kita kalau menjadikan Al-Quran sebagai musim semi, insya Allah kita pasti akan bahagia ya. Secara umumnya mungkin seperti itu gitu. Makanya tadi ya dari poin-poin yang sebelumnya berpegang teguh kepada Al-Quran, kemudian menjadikan Al-Quran sebagai sahabat, tidak lain dan tidak bukan, itu insya Allah nanti hasilnya juga adalah Al-Quran akan menjadi musim semi di hati kita, ya, menjadi sumber kebahagiaan, menjadi sumber ketenangan. Ya, kita bisa lanjut ya. Kemudian ada perkataan Imam Ibnul Qayyim yang luar biasa nih ya. Ini juga menjadi salah satu semangatnya Kak Afro dulu ketika berada dalam pesantren atau berada dalam menempuh sanat ya. Belajar sanat itu kan banyak ujiannya ya. Ini salah satu kalimat Imam Ibnul Qayyim yang memotivasi. Jika ia turun ke dalam hati, maka ia menenangkan, anggota badan tenang karenanya, merasakan khusyuk dan merasa tentram, lisan pun bertutur dengan kebenaran dan kebijaksanaan, serta terhalang dari perkataan keji, kotor, kesia-siaan, dan segala bentuk kebatilan. Ya, Insya Allah ya, banyak sekali yang Al-Quran berikan. Membacanya kalau turun ke hati menenangkan. Anggota tubuh tenang karenanya,
kemudian merasakan khusyuk dan merasakan tentram. Ya, lisan pun bertutur dengan kebenaran dan kebijaksanaan. Jadi kalau kita lisannya mungkin salah berkata-kata, sama Al-Quran ini bisa diperbaiki. Gimana caranya? Emang Al-Quran bisa bicara? Dengan caranya ia sendiri, pelan-pelan kita diberikan kekuatan dari sisi itu. Mungkin lisannya pelan-pelan, lisannya jadi semakin tertata, ya, tutur katanya semakin lebih baik, bijaksana, serta terhalang dari perkataan yang kotor, perkataan yang keji, gitu ya, dan kesia-siaan dan segala bentuk kebatilan, insya Allah ya. Jadi kalau kita terus berinteraksi, masya Allah pasti akan banyak sekali kebaikan yang kita dapatkan, gitu ya. Itu kata Imam Ibnu Qayyim. Kemudian yang terakhir ya, ini ada poin Al-Quran penggerak ruh terbaik. Ya, Al-Quran penggerak ruh terbaik. Al-Quran itu penggerak jiwa terbaik. Ya, dalam surat Al-Isra, dan mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang ruh. Ya, katakanlah ruh itu termasuk urusan Tuhanku, sedangkan kamu diberi pengetahuan hanya sedikit. Wa yas'alunaka 'anir ruh, qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Gitu ya. Dan demikianlah kami wahyukan kepadamu Muhammad, ini dalam surat Asy-Syura ayat 52, ruh Al-Quran dengan perintah kami. Jadi di Al-Isra ini kalimatnya berkesinambungan dengan surat Asy-Syura ayat 52, gitu ya. Dan mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang ruh, gitu. Ruh yang dimaksud di sini apa? Gitu. Dijawab di surat Asy-Syura ayat 52, ya. Dan demikianlah kami wahyukan kepadamu Muhammad ruh Al-Quran. Oh, ternyata maksud ruh di sini adalah Al-Quran, gitu ya. Dengan perintah kami, sebelumnya engkau tidaklah mengetahui apakah kitab Al-Quran dan apakah iman itu. Tetapi kami jadikan Al-Quran itu cahaya, dengan itu kami memberi petunjuk, ya. Dengan itu kami memberi petunjuk siapa yang kami kehendaki di antara hamba-hamba kami. Dan sungguh engkau benar-benar membimbing manusia kepada jalan yang lurus, ya. Jadi ruh yang paling baik, ruh yang paling menuntun kita kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin mendekatkan diri kepada Allah, yaitu adalah ruh Al-Qur'an, gitu ya. Maka Masya Allah ya, orang yang bersama Al-Qur'an itu ruhnya itu sulit diungkapkan, ya. Makanya yang juga ngafal Quran, yang juga berinteraksi dengan Al-Qur'an, kita harus sama-sama terus mengupgrade gimana interaksi Quran, gitu ya. Jangan sampai ada kalimat mantan penghafal Quran, gitu ya, pernah ngafal gitu, tapi sekarang gimana kualitas hafalannya, gitu ya. Pelan-pelan, sedikit demi sedikit, insya Allah Allah timbang itu dan Allah memberikan kebaikan, ya. Terus upgrade dirinya. Upgrade paling bagus adalah mendekat terus kepada Al-Quran, ya. Itu sedikit. Kemudian ada kalimat Al-Quran membangun karakter indah di dalam dirimu, menuntun cara hidup di hadapan Allah, di hadapan dirinya sendiri, dan di hadapan sesama manusia, gitu ya. Masya Allah ya. Ini kalau kita perhatikan dari pertama, bagaimana Al-Quran membimbing jalan para penghafal Quran itu Masya Allah sekali, gitu ya. Cuman mungkin kadang kita yang menepis itu, ya. Sebenarnya udah dikasih jalannya, cuman kadang tolak, ya. Mau ngaji tiba-tiba ngantuk, gitu ya adik-adik ya. Nah, kalau ngantuk, wudhu yuk, semangat baca Quran, gitu ya. Al-Quran membangun karakter indah dalam dirimu, gitu ya. Masya Allah, nanti sifatnya pelan-pelan Al-Quran Allah benerin, gitu ya. Allah benerin, karena baca Quran terus itu lama-lama sifatnya menjadi tenang, gitu ya. Karena Allah yang bantu, bukan lagi manusia yang membantu, tapi Allah langsung yang membantu, gitu ya. Kemudian cara hidup di hadapan Allah, ibadah dia, ya, kedekatan dia kepada Allah, Masya Allah, semakin dekat lagi di hadapan dirinya sendiri dan di hadapan sesama manusia, sesama orang, kepada orang tua, bagaimana kita harus bersikap, ya, itu akan semakin dituntun oleh Al-Quran. Kepada teman-teman, kepada orang-orang sekitar kita akan semakin dituntun oleh Al-Quran. Maka berkacalah dengan Al-Quran sejauh mana engkau telah mengikuti tuntunannya, ya. Kalau ada cermin, ya, kita bisa ngaca diri kita, ini kita ngacanya sama Al-Quran, gitu. Dari banyak nilai-nilai itu, sejauh mana sih kita udah bisa ngikutin tuntunan Allah, gitu. Ternyata baru 1%, ternyata baru 2%, gitu.
Ya, maka yuk sama-sama kita naikkan lagi. Kalau orang ngaca sama Al-Qur'an, dia tidak akan pernah merasa diri dia sudah tinggi, ya. Kalau dia mengaca kepada Al-Qur'an, kalau dia bercermin dengan Al-Qur'an, maka dia akan terus merasakan kurang, dia akan terus mau menimba ilmu lebih jauh, mau terus interaksi dengan Al-Qur'annya semakin jauh lagi. Itu ya. Kenapa? Karena berkacanya langsung kepada sumber ilmu, Masya Allah, yang nggak ada habis-habisnya. Gitu. Mungkin sudah ya. Jazakumullah khairan katsiran. Mungkin itu sedikit yang bisa Kak Afro sampaikan. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua dan Kak Afro sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih untuk Kak Afro. Jazakillah. Oke. Sebelum kita mau lanjut ke penanya, ada sesi tanya jawab. Saya mau nanya dulu deh ke Kak Afro. Kak Afro kan hafal 30 juz ya, Masya Allah. Apa sih motivasi Kak Afro dalam menghafal Al-Quran? Motivasi terkuat kakak, apa sih gitu? Boleh dijawab. Baik, iya. Jadi motivasi ya, gini. Jadi kalau motivasi, kebetulan Masya Allah nih, ketika dulu masih ngafal, motivasinya adalah simple sebenarnya dulu, pengen menjadi sebaik-baiknya manusia. Dulu mikirnya kayak gitu. Kenapa? Karena kalau misalkan seperti kehidupan biasa-biasa aja yang sudah kita jalani, banyak yang bisa, banyak yang udah melewati gitu ya. Tapi menjadi keluarga Allah itu sungguh sangat langka gitu. Makanya dulu sebenarnya salah satu juga motivasi Ana gitu ya. Kenapa pengen ngafal Quran gitu? Karena pengen jadi keluarganya Allah, pengen mendapat kebahagiaan gitu ya, pengen ngerasain nikmatnya, manisnya Al-Quran. Dulu soalnya kebetulan salah satu yang memotivasi saya untuk khatam cepat juga waktu itu kakak saya sendiri ya. Jadi pengen gitu ya, ngafal Quran juga pengen. Nah, salah satu motivasi dulu pendorongnya sebenarnya awalnya adalah karena pengen ngafal Quran juga kayak kakak. Tapi ternyata ketika kita masuk kepada Al-Quran, Allah izinkan saya hatinya jatuh gitu ya, dibikin remuk-remuk gitu karena Al-Quran. Kenapa? Karena Masya Allah tadi dibimbing, kemudian merasa ada yang kurang kalau bukan sama Al-Quran gitu. Jadi dia tuh menjadi penjaga, dia seakan-akan menjadi warning. Kalau ada yang kesalahan yang dilakukan, pasti dia langsung negur. Negurnya bukan dengan cara, mungkin Al-Quran berbicara secara fisik ya, tapi entah tiba kepikiran sesuatu hal yang berhasil membuat saya itu semakin pengen terus nih mendekat kepada Al-Quran. Kemudian ketika ngafal ya sampai selesai juga salah satu motivasinya juga adalah ingin memberikan mahkota kepada orang tua. Itu benar gitu ya. Adik-adik nih yang di sini nih ya mau ngasih mahkota yang paling cahayanya Masya Allah. Nanti di hari akhir akan ada acara persembahan, akan ada acara besar yang itu nggak ada tandingannya acaranya dengan di dunia. Yaitu apa? Acara wisuda para penghafal Quran dari Allah gitu ya. Nah, itu nanti nggak semua orang mendapat kesempatan itu gitu ya. Dan salah satu impian saya ingin ya atau Ana ingin nanti membawa kedua orang tua mendapat jubah kemuliaan dan juga mahkota gitu. Itu waktu masih ngafal Quran. Ya, alhamdulillah Allah izinkan saya mengambil sanad ya. Nah, ketika ngambil sanad semakin paham dan semakin merasa bahwa seberapa pentingnya kita untuk menjadi sahabatnya Al-Quran gitu. Karena kita yang butuh, bukan Al-Quran yang butuh gitu ya. Nanti di hari akhir kita yang sangat butuh dengan Al-Quran. Jangankan di hari akhir, di dunia siapa yang sudah mendekat dengan Al-Quran saja itu sudah banyak sekali Allah berikan kelebihan. Ya, banyak sekali Allah berikan nikmat yang mungkin kita kadang nggak terfikir bahwa itu nikmat dari Al-Quran gitu ya. Jadi Masya Allah mungkin salah satu motivasinya atau salah dua ya motivasinya adalah seperti itu, ingin menjadi keluarga Allah, ingin memberikan mahkota terbaik, kemudian ingin menjadi sahabat terdekat Al-Quran ya.
yang pengen jadi sahabat Quran banyak gitu ya, tapi saya tuh pengen menjadi yang dianggap sama Al-Quran gitu ya. Jadi coba berusaha untuk terus ya, caper sama Al-Quran ya. Caper aja udah sama Al-Quran nggak apa-apa dah gitu ya. Kalau ibarat bahasanya caper aja sama Al-Quran nggak apa-apa. Kenapa? Karena nggak semua orang mendapat kesempatan menjadi sahabatnya Al-Quran. Nah, mungkin itu yang Ana rasakan kali ya. Masya Allah, merinding dengarnya menjadi keluarga Allah, memberikan mahkota nanti untuk orang tua, dan yang ketiga menjadi sahabat Al-Quran atau dianggap oleh Al-Quran. Oke, terima kasih Kak Afro atas motivasi dari kakak. Selanjutnya ada 2 pertanyaan nih Kak, langsung saja saya bacakan ya Kak. Salah satunya adalah dari Kak Aan Darwati. Kenapa ketika kita sudah hafal misal 1 juz, kemudian lupa, lalu ketika kita mencoba untuk menghafalkannya lagi juz itu, tapi kenapa tingkat kesulitannya sama seperti awal kita menghafal? Beda dengan ilmu lain yang sudah pernah dihafal itu. Lebih mudah lagi ketika kita menghafalkan ulang. Jazakumullah khairan kasiron. Itu penanya ke-1. Boleh langsung dijawab, Kak? Baik, insyaallah semoga Allah mudahkan ya yang bertanya. Jadi kenapa susah gitu ya? Dan ini banyak sekali yang intinya sebenarnya ini, cuman mereka membuat tabir ya, membuat penghalang dengan sibuk misalkan ya, kalau yang kuliah misalkan atau yang sudah sibuk banyak ngisi gitu ya, biasanya susah murojaahnya gitu, nyari waktunya, atau pas murojaah yang depan yang belakang lupa, murojaah yang belakang yang depan lupa. Hakikat utamanya sebenarnya ada hal yang harus kita syukuri dengan kelupaan kita gitu. Kok disyukuri Kak lupa gitu? Ya kenapa? Karena mungkin kalau nggak lupa kita nggak ngulang gitu. Itu pertama ya. Mungkin kalau nggak lupa kita nggak ngulang gitu. Yang lancar aja masih harus ngulang, apalagi yang lupa gitu ya. Kemudian kenapa gitu kalau misalkan abis ngafal, ditinggal, lupa lagi gitu ya? Tadi pertanyaannya. Iya, betul. Iya. Jadi ada poin penting yang ini pasti udah sering ngedengar. Udah pasti sering dengar, cuman praktekinnya itu luar biasa, yaitu murojaah. Ya, murojaah. Kenapa penting sekali murojaah? Karena murojaah itu ibarat kita sedang, kalau misalkan perumpamaannya itu ya yang unta diikat itu ya, talinya semakin talinya kuat, semakin banyak murojaah, maka dia nggak akan kabur. Untanya ini seperti Al-Quran, ya. Tapi kalau misalkan nggak murojaah, tuh satu lingkaran lepas akhirnya hilang. Nah itu kenapa ya? Kenapa? Itu karena nggak murojaah, gitu ya. Jadi salah satu caranya adalah murojaah. Murojaah itu sulit gak sih gitu ya? Untuk bukan murojaahnya yang sulit, untuk membangun diri ya, menahan rasa malas, melawan rasa malasnya itu yang susah gitu ya. Atau mungkin kurangnya motivasi. Sebenarnya motivasi terbesar itu kita sebenarnya bisa datang dari diri sendiri. Mungkin banyak orang yang bilang seperti itu gitu ya. Tapi sebenarnya atas izin Allah lah kita bisa membangun diri kita itu. Makanya tadi yang sempat Ana sampaikan di depan, yuk mengikat tali persahabatan. Kalau mengikat tali persahabatan, itu otomatis setiap harinya dia akan berdekatan dengan Al-Quran. Orang yang berdekatan dengan Al-Quran akan mudah membangun dirinya untuk terus murojaah. Ya, percaya itu karena insya Allah itu pernah saya rasakan sendiri gitu ya. Jadi mungkin sulit, apalagi kalau misalkan sudah udah 30 juz, kadang mau ngerangkai yang sudah berkeping-keping itu rasanya setengah mati, ini gimana yang murojaahnya, lupa yang ini, murojaah yang depan yang belakang lupa. Tapi itu tadi ya, menjadikan seluruh waktu atau kehidupan kita ini terus mengulang Al-Quran. Jadi kalau misalkan 1 juz telah selesai, masuk ke juz yang selanjutnya, 1 juz yang sudah dihafal ini wajib dimurojaah dalam sehari. Ya, kalau misalkan nggak sanggup sehari 1 juz, boleh setengah juz. Boleh 5 halaman, tapi continue. Jalan terus, walaupun terseok-seok ya, ngantuk, capek, gitu ya.
Tapi itu tadi, makanya kenapa menghafal Quran itu mulia sekali itu karena itu, ya. Walaupun Allah bilang walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim mudzakir gitu ya. Allah telah mudahkan. Cuman Allah mau lihat mana yang jiwanya itu lebih kuat menahan segala rasa malas, menahan segala kekecewaan. Tadi kan kayak kalau lupa lagi itu agak kecewa ya. Kok lupa lagi gitu ya. Tapi kata Allah, kamu kecewa terus kamu berhenti atau kamu kecewa dan kamu merangkai kembali gitu. Makanya di sini ujian terbesarnya adalah sejauh mana kita mendekat kepada Allah, maka sejauh itu pula pertolongan Allah kepada kita. Ya, maka terus mendekat supaya Allah tolong. Kalau misalkan sulit, Allah mudahkan. Kalau sulit Allah mudahkan. Kalau males, Allah kasih tazkirah, Allah kasih peringatan. Ayo bangun gitu ya. Jadi kuncinya murojaah, manage waktu dengan baik, dikit sedikit nggak apa-apa, yang penting murojaah. Gitu, nggak ada hafalan yang akan kuat tanpa murojaah, itu nggak ada ceritanya kayaknya ya. Mungkin orang-orang yang Allah kasih masya Allah aja kali ya, yang kalau Imam Syafi'i sekali baca langsung hafal. Nah kita ini apa ya, manusia biasa, maka kita harus punya lebih banyak ekstra usaha untuk terus mengingat Al-Quran. Seperti itu mungkin kali ya. Masya Allah. Oke, baik Kak. Terima kasih Kak Afro. Selanjutnya ada pertanyaan Kak Fahrijal Aziz. Izin bertanya Kak, bagaimana caranya Al-Quran masuk ke dalam hati dan istiqomah menghafal dan menerapkan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari? Allah, ini ya bercabang, satu tapi bercabang. Tadi yang pertama, bagaimana memurojaah Al-Quran ya? Bagaimana caranya Al-Quran masuk ke dalam hati dan istiqomah menghafal? Baik, ini kalau yang namanya urusan hati, jiwa, tadi sudah ada ayatnya, wa yas'alunaka 'anir ruh, qulir ruhu min amri rabbi. Kita nggak punya kehendak penuh dengan jiwa, maka dari itu kita harus menarik hati sang pemilik jiwa. Ya, sang pemilik jiwa ini siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kalau pengen Al-Qur'annya itu berjalan di dalam jiwa, bersemayam di dalam jiwa, yang paling penting pertama, tadi setelah udah kita berusaha ya untuk mendekat kepada Al-Quran, tapi di atas itu ternyata ada yang lebih utama. Apa? Minta sama Allah, doa sama Allah, agar Allah izinkan Al-Quran itu bersemayam dalam jiwa. Kenapa? Karena yang mengizinkan dan yang menjadikan Al-Quran itu masuk ke dalam jiwa itu terutama Allah ya, Allah yang mengizinkan. Makanya orang yang ahli itu bukan karena kemampuan diri dia sendiri. Orang yang Masya Allah itu pasti level kedekatan dia dengan Allah itu pasti Masya Allah. Gitu. Kenapa? Karena sekelas ahli pun kalau Allah sudah tidak ridho maka akan hilang. Ya, sekelas ahli pun ketika Allah sudah tidak ridho maka akan hilang. Makanya kalau mau Al-Qur'annya bersemayam, mau Al-Qur'an yang masuk ke dalam jiwa, yang paling penting adalah kita minta sama Allah sang pemilik jiwa agar Al-Qur'an ini mau masuk ke dalam jiwa kita. Al-Qur'an itu bisa memilih mana jiwa yang benar-benar pengen mendekat dan mana yang cuman bohongan gitu ya. Makanya kita jangan jadi cinta palsu gitu. Kalau cinta sama Al-Qur'an ya cinta beneran gitu. Cinta beneran tuh banyak tadi ya, murojaah, mentadaburi, kemudian mengamalkan nilai-nilainya. Jadi setelah sudah minta sama Allah, usaha, ikhtiar. Ya, ikhtiarnya apa? Terus mendekat, berinteraksi, tilawah, murojaah, menghafal, kemudian bisa dengan mempraktekkan amal-amal baik ya. Kalau itu karena Allah niatnya, maka insya Allah akan Allah mudahkan. Gitu ya. Karena kalau untuk jiwa itu manusia nggak punya kuasa. Kalau jiwa itu Allah, tapi manusia punya usaha menarik perhatiannya Allah. Ya, maka dari itu yuk perbanyak-banyak capernya sama Allah aja deh, sama Quran aja gitu ya, supaya Allah itu memberikan segala banyak keistimewaannya, segala banyak tiupan-tiupan keimanan ya, tiupan-tiupan keimanan kepada hati kita, insya Allah. Ya jadi itu untuk pertama ya. Terus kemudian yang kedua gimana? Murojaah. Iya Kak, murojaah. Betul. Ya.
Ini maksudnya murojaah di sini maksudnya gimana nih? Metode atau Oh, ini maksudnya ke istiqomah, Kak. Istiqomah menghafal. Sudah Kakak jawab sih, istiqomah menghafal. Salah satunya dengan murojaah. Nah, yang pertanyaan yang terakhir, Kak. Gimana menerapkan Al-Quran dalam kehidupan? Ini masih yang tadi. Menerapkan Al-Quran dalam kehidupan sebenarnya mungkin ini ya, karena banyak orang yang memandang sulit atau gimana sih meraktekin Al-Quran itu gimana? Padahal di depan keseharian kita itu semua mempraktekkan Al-Quran. Seperti misalkan, kalau misalkan aturan kita ini kan sudah diatur ya, hidup kita ini sudah diatur oleh Allah. Tapi itu sunnah-sunnahnya sudah dicontohkan oleh Nabi Muhammad. Misalkan dari bangun tidur, mau sampai tidur lagi, baca doa atau wudhu, misalkan doanya apa, urutan wudhu, itu yang simple kayak gitu. Kalau kita nggak memperhatikan, padahal itu titik pondasi pertama, kita akan dituntun untuk ke yang lebih besar. Jadi kalau mau mempraktekkan Al-Quran, praktekkan dulu itu yang seperti tadi. Itu juga kan perintah Allah ya, sunnah Nabi, tidur baca doa, ya, kemudian baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, kemudian ditiupkan, kemudian diusap ke seluruh tubuh. Terlihat mungkin apa sih baca doa ya gitu, tapi benar kan, kita jarang gitu, banyak yang lupa. Dan bahkan untuk ngusap badan itu kadang males. Nabi Muhammad aja sampai akhir hidupnya nggak pernah gitulah lupa untuk baca doa lah kita gitu ya, yang belum tentu bangun lagi habis tidur, tapi kita asal tidur aja gitu ya. Maka itu simple, tapi mungkin kadang kita lupa. Wudu, sholat, ya. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Sungguh beruntung orang-orang mukmin alladzina hum fi sholatihim khashi'un, yang mereka dalam sholatnya itu khusyuk, ya. Insya Allah khusyuk itu susah ya. Kalau ana merasa khusyuk itu sulit, maka dari itu kita coba dengan dari wudunya sudah benar dulu. Dari wudunya udah benar, baca doanya benar, niatnya karena Allah, berdiri Allahu Akbar, itu seakan-akan dia sedang berbicara dengan Rob gitu ya. Maka insya Allah ketika dari yang simple itu udah kita lakukan, menerapkan isi Al-Quran yang lain akan mudah. Misalkan kayak tadi yang sudah saya sampaikan, la tarfa'u aswatakum, tidak meninggikan suara baik kepada orang tua atau kepada sesama, ya, itu akan Allah bimbing. Ya, akan Al-Qur'an bimbing, tidak akan diemin aja kayak gitu. Gitu. Makanya tadi dari yang simple-simple dulu, insya Allah dari yang besar-besarnya kita akan mudah melakukan kalau yang simpelnya udah kita lakukan. Gitu. Ya. Jadi kalau ditanya gimana kita itu usahanya. Tapi yang memudahkan semuanya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah tahu mana hambanya yang benar-benar ingin menerapkan, dan mana hambanya cuman yang janji palsu. Cuman pengen ngomong doang tapi nggak ada usahanya. Gitu ya. Maka dari itu terus berusaha, itu adalah caranya. Oke, dan ini pertanyaan terakhir, Kak. Satu lagi. Apakah yang disebut ahlullah itu adalah orang yang menjadikan Quran sebagai sahabat hingga ajal menjemput? Dan apakah kriteria orang yang akan mendapat mahkota serta jubah kebesaran untuk orang tua? Sebab dewasa ini orang yang menghafal Al-Quran sangat banyak, tetapi banyak juga yang meninggalkan. Bisa dijawab mungkin, Kak? Iya, tadi ini juga sempat tadi jawab ya kayaknya. Iya. Jadi ahlullah gitu ya, ahlul Quran, ya mungkin ada beberapa yang menafsirkan itu orang yang sudah hafal Quran, ya, orang yang sudah hafal Quran. Tapi kalau kita mau melihat dari sisi lebih baik, dan memang ada juga ulama yang berpendapat ahli Al-Quran adalah orang-orang yang terus mendekat dan menjadikan Al-Quran sahabat sampai dia meninggal, ya, itu adalah ahli Quran. Kenapa? Karena kalau yang hafal Quran tadi ya, seperti yang dikatakan, kalau yang hafal Quran sekarang banyak gitu. Mau nyari yang hafal Quran sekarang banyak. Tapi faktanya mereka meninggalkan Al-Quran gitu. Apakah ini masih bisa disebut dengan ahlullah? Wallahu a'lam bishawab. Tapi setahu saya yang menjadi ahlullah insya Allah adalah orang-orang yang terus berinteraksi dengan Al-Quran sampai akhir hayatnya. Berarti kalau misalkan nenek-nenek belum menghafal Quran, tapi setiap hari dia tuh ngaji, setiap hari dia tuh tadabbur karena Allah, dia tuh banyak interaksinya, itu bisa jadi ahlullah dong. Oh, jelas bisa gitu ya. Kenapa? Karena
lebih tinggi derajatnya orang yang terus mendekat, yang terus berusaha bersama dengan Al-Quran dibanding yang udah ngafal kan yang sudah hafal Quran. Padahal kalau yang sudah hafal Quran itu peluang dia untuk lebih dekat itu besar. Kenapa? Karena dia murojaah. Murojaah itu kan tidak sesulit menghafal ya. Kecuali kalau misalkan tadi yang nanya, misalkan kok susah langsung lupa, mungkin itu pola murojaahnya belum benar. Nah, kalau yang pola murojaahnya udah bagus, dia itu akan murojaahkan sebagai pelipur laranya dia, penghibur dia dalam setiap hari. Makanya tadi ya, yang menjadi ahlullah sebenarnya yang hafal Quran tuh insya Allah harusnya lebih mudah. Kenapa? Karena dia bisa setiap hari dimanapun dia, bawa motor, bawa mobil, kemudian mengisi waktu kosong dia dengan murojaah, dengan tilawah gitu. Tapi ya jangan kalah makanya sama orang-orang yang hafal, tapi tingkat keseriusan dan kedekatan dia dengan Al-Quran lebih tinggi dibandingkan dengan kita gitu. Itu sangat kalau bagi saya itu menjadi tamparan untuk saya sendiri. Makanya kita harus sama-sama berusaha untuk istiqomah dengan Al-Quran. Mungkin itu. Kemudian yang keduanya apa tadi Kak Afwan? Sebentar Kak. Yang kedua, dan apakah kriteria orang yang akan mendapatkan mahkota serta jubah kebesaran untuk orang tua? Ya, itu para penghafal Quran, ya, para penghafal Quran. Cuman di sini kita bisa penghafal Qurannya ini yang kayak gimana, gitu ya. Penghafal Quran yang kalau dia jujur dengan hafalannya. Jujur dengan hafalan itu gimana? Ya berarti dia tadi sama aja, merasa punya amanah, dia merasa menghafal Quran ini karena Allah, bukan karena untuk orang lain, ya. Dia menghafal Quran karena Allah. Kalau menghafal Quran karena Allah, merasa punya tanggung jawabnya itu banyak. Ya, pertama belum murojaah, kedua belum tilawah, tiga belum tadabbur ayat, keempat baru amal mana yang bisa saya kerjakan, gitu ya. Maka di sini adalah orang-orang yang jujur dengan Qurannya, hafal Quran dan jujur dengan Qurannya. Ya, bukankah kita tahu bahwa penghafal Quran juga adalah salah satu orang yang akan diceburkan ke dalam neraka pertama kali. Kenapa? Karena dia menghafal Quran karena ingin dibilang hafidh, ingin dibilang hafidhah, ingin dibilang qori, ingin dibilang qori'ah. Maka dari itu terus meluruskan niat karena Allah, ikhlas karena Allah itu menjadi tugas utama kita, terutama para penghafal Al-Quran. Karena kalau mau dapat jubah kemuliaan, orang tuanya mau dapat mahkota, itu adalah orang-orang yang hafal Quran dan dia jujur dengan Al-Qurannya. Jujur di sini tadi ya, artiannya tidak mengharapkan yang lain, ya. Mungkin lupa sesekali, nggak apa-apa. Taubat, mohon ampun, istighfar, lurus lagi insya Allah. Nah itu ya, mungkin seperti itu orang-orang yang akan mendapatkan jubah kemuliaan Allah wa'alam bishawab. Masya Allah, terima kasih Kak atas jawabannya. Semoga terjawab ya teman-teman. Oke, alhamdulillah kita sudah sampai di penghujung acara. Alhamdulillah kita sudah sampai di penghujung acara. Nah, karena kita sudah sampai di penghujung acara, dari MC ingin meminta closing statement untuk Kak Afro, untuk memberikan semangat nih buat teman-teman agar lebih semangat lagi membaca Al-Qur'annya, menghafal Al-Qur'an. Mungkin boleh sedikit closing statement dari Kak Afro terkait melangit dengan Al-Qur'an. Suaranya mungkin Kak tadi lupa pakai itu, lupa pakai apa? Kurang deketin mic-nya. Ya, baik. Mungkin ya sedikit closing statement-nya adalah gitu ya. Ini kayaknya kalimat ini kalau yang pernah dengar Kak Afro ngisi akan keluar lagi karena memang itu satu tujuan juga ya untuk Kak Afro sendiri. Yuk, mari sama-sama kita ya berusaha sekuat tenaga, sekuat jiwa untuk terus mendekat kepada Al-Quran dengan peran apapun yang kita ambil. Ya, ada yang menjadi guru, ada yang menjadi dokter, ada yang menjadi guru, dokter, dosen misalkan ya. Maka lakukan peran terbaik kita yang mendekatkan diri kita kepada Al-Quran, gitu ya. Karena tadi
ya. Al-Quran itu sumber segalanya, percaya nggak percaya. Kadang orang itu nggak percaya karena belum merasakan. Tapi insya Allah kalau sudah merasakan, dia tidak mau ketinggalan dan dia bahkan mau menjalin sahabat dengan Al-Quran, gitu ya. Makanya terus mendekat dengan Al-Quran, ya, dengan peran apapun yang kita ambil. Sesibuk apapun, kosongkan waktu untuk Al-Quran, jangan menunggu waktu kosong untuk Al-Quran. Karena itu juga yang akan diberikan Al-Quran kepada kita. Kalau kita beri waktu kosong, maka Al-Quran juga akan memberikan sisaan kepada kita. Al-Quran tidak akan memberikan kemudahan kepada kita, karena hakikatnya Al-Quran itu dia bisa memilih mana jiwa-jiwa yang benar-benar serius dan jiwa-jiwa yang hanya main-main. Ya, maka kalau kita serius dan kita mengkhususkan waktu untuk Al-Quran, Allah nilai itu sebagai kebaikan, dan Al-Quran tahu, maka Al-Quran tidak akan menyia-nyiakanmu. Ya, maka terus mendekat sampai posisi kita. Kenapa Kak Afra mengambil tema melangit? Karena kalau kita sudah melangit, insya Allah kedekatan kita dengan Allah sangat dekat sekali. Kalau sudah dekat dengan Allah, apapun yang kita minta akan Allah kasih. Kita meminta ampun akan Allah ampuni. Kita meminta kebahagiaan, insya Allah akan Allah berikan kebahagiaan. Ya, jadi apapun perannya, jangan pernah menjauh dari Al-Quran. Jadikan Al-Quran sebagai sumber kebahagiaan dan jadikan Al-Quran sebagai sumber pegangan, ya, kompas hidup, ya. Kalau bahasa Kak Afra, kompas hidup. Ya, kita mau kemana, lihat di Al-Quran. Kita mau seperti apa, Al-Quran bilang seperti apa, itu yang harus kita lakukan. Ya, mungkin itu saja. Semoga Allah mudahkan kita semua. Allah jadikan kita semua penghafal Al-Quran yang jujur dengan Al-Qurannya, insya Allah. Amin, Masya Allah. Ingat lagi ya teman-teman ya, apapun perannya jangan jauh dari Al-Quran dan jadikan Al-Quran sebagai kompas hidup. Oke, terima kasih kepada Kak Afro atas materinya yang sangat Masya Allah untuk hari ini. Oke, selanjutnya sesi foto bersama. Diharapkan teman-teman untuk menyalakan kameranya. Kita akan foto bersama. Oke, ini ada 4 slide ya teman-teman, jadi gayanya tetap 4. Oke, sudah siap semuanya? Oke, slide pertama ya. 1, 2, 3, say cheese. Oke, slide kedua. Slide kedua, boleh dinyalakan kameranya. Cheese. Oke, slide ketiga. Dan slide terakhir. Oke, sudah semuanya ya. Oke, alhamdulillah kita sudah sampai di penghujung acara. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir pada acara ini, yang sudah menyempatkan hadir. Kita tutup acara ini dengan istighfar seikhlasnya. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dan dilanjutkan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya MC pamit undur diri. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakumullah kakak-kakak semua, Kak Afro, Kak Asma, teman-teman semua. Boleh live ya teman-teman. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam.